Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kesuksesan dalam setiap hal positif yang kalian lakukan. Oke, di konten video kali ini saya ingin ajak kalian sharing mengenai usaha yang bisa mendatangkan passive income. Tapi sebelumnya siapkan ini sama ini terlebih dahulu guys, supaya lebih rileks. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu passive income adalah kita tetap bisa menghasilkan uang atau kita tetap bisa mendapat pemasukan gitu ya guys, walaupun kita sedang tidak bekerja atau sudah tidak bekerja lagi. Nah, bagi kalian yang bekerja sebagai seorang PNS, kalian nggak usah terlalu bingung mengenai passive income, karena kalian akan mendapatkan yang namanya pensiun atau walepan, ya enggak? Nah, passive income itu adalah seperti itu guys, jadi seperti pensiun kayak gitu. Nah, tapi untuk orang seperti saya yang tidak bekerja di perusahaan manapun, yang tidak terikat dengan perusahaan manapun, tidak terikat dengan lembaga negara manapun gitu ya guys, jadi harus memikirkan jauh ke depan untuk masa tua saya nanti guys. Nah, maka dari itu saya sudah membuat 9 passive income. Ini saya rencana sih kalau bisa ingin membuat passive income sebanyak-banyaknya. Nah, kayak gitu guys. Nah, jadi ada 9 peluang usaha yang bisa mendatangkan passive income bagi kalian. Jadi kita hanya kerja susah di awal, tapi ke belakangnya kita itu udah enak. Kita nggak kerja tetap dibayar. Mantap guys. Nah, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Siapa tahu dari 9 peluang usaha yang saya share ini salah satunya bisa kita lakukan, ya gak? Yang pertama adalah kalian bisa membuat blog di YouTube dan membuat aplikasi di Play Store. Nah, ini baru pertama guys, jangan beranjak dulu dari video ini. Nanti ada beberapa passive income yang mudah dilakukan guys, dan semua orang pasti bisa melakukan. Nah, untuk kalian yang hobinya suka nulis artikel atau nulis narasi atau nulis yang lainnya, kalian bisa mencoba peruntungan menjadi seorang blogger. Kalau enggak, kalian bisa mencoba menjadi seorang kreator YouTube seperti yang saat ini sedang saya rintis. Nah, ini sebenarnya saya juga sedang merintis passive income di dunia YouTube ini sendiri guys. Dan saya juga ada beberapa blog. Nah, oke guys, jadi kalau misalnya blog itu bisa dimonetize kalau misalnya sudah memenuhi syarat minimal visitor atau pengunjung. Terus berikutnya kalau untuk YouTube, ini saya juga masih baru guys, masih sekitar 2 bulan. Saya buat channel ini di bulan awal Juli 2020 kayaknya guys. Jadi masih terbilang baru. Tapi alhamdulillah walaupun belum bisa dimonetize karena masih belum bisa memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tapi saya sudah merasakan manfaat luar biasa dari channel YouTube saya ini. Saya sudah mendapatkan banyak pelanggan baru dari kota saya karena mereka ternyata ada yang menonton video saya dan DM Instagram saya. Rata-rata ya pada pesan rokok. Alhamdulillah penjualannya bisa naik kayak gitu guys. Ya, mudah-mudahan channel ini juga bisa mendatangkan passive income buat saya. Dan bagi kalian yang membuat channel YouTube, semoga juga bisa cepat dimonetize dan bisa menghasilkan uang juga. Nah, enaknya tuh gini guys, kenapa bisa mendatangkan passive income? Karena kalau misalnya video kita itu masih ditonton oleh orang, meskipun kita uploadnya 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, dan video itu masih ada iklan yang tayang, kita masih tetap mendapatkan uang atau pendapatan gitu guys. Terus tadi yang poin ketiganya itu adalah membuat aplikasi di Play Store. Ini bisa berupa game atau berupa aplikasi ya guys. Nah, tapi untuk ini memang kita harus punya sedikit skill. Tapi kalau misalnya kalian ingin membuat aplikasi, kalian udah ada ide, kalian bisa kok lewat jasa pembuat aplikasi di Play Store. Itu biasanya harganya macam-macam. Setahu saya sekitar 350 ribuan. Soalnya teman saya juga kreator pembuat aplikasi guys, 350 ribu. Nah, kalian bisa cek pendapatan kreator pembuat game Angry Bird. Dia sehari bisa dapat 200 juta dari iklan AdMob. Nah, kalau misalnya Play Store kan iklan AdMob. Kalau blog sama YouTube itu iklan Google AdSense. Kalian nanti bisa googling atau searching di YouTube penghasilan pembuat aplikasi di Android. Itu poin yang pertama guys. Terus poin yang kedua, cara untuk mendapatkan passive income atau penghasilan yang terus mengalir. Nah, kita bisa bekerja di MLM atau multi level marketing. Tapi ini
pro dan kontra, sebenarnya pro dan kontra. Kenapa? Jadi MLM kita itu akan dibayar setiap kali kita bisa menjual produk dan bisa merekrut orang untuk bergabung menjadi tim kita. Itu namanya MLM atau multi level marketing. Nah, enaknya tuh gini guys, kalau misalnya saya juga dulu orang MLM juga guys. Sekarang udah terus terang aja udah enggak guys. Tapi ini sebagai gambaran kalau kalian ingin terjun, misalnya saya bergabung di salah satu MLM, saya merekrut udah punya downline banyak guys. Nah, nanti saat para downline saya juga merekrut orang, bawahnya lagi merekrut orang, saya nggak ngapa-ngapain, saya dapat bonusnya macam-macam, ada bonus keseimbangan, bonus triple, pokoknya banyak guys. Nah, tapi di sini ada satu tips buat kalian, kalau kalian juga kebetulan seorang MLM, rekrutlah orang yang dia juga punya kemampuan untuk merekrut orang lain. Karena sepengalaman saya di MLM itu terbilang pahit. Kenapa? Karena saya asal merekrut orang, dia nggak punya kemampuan berbicara yang baik, dalam artian nggak komunikatif, tapi saya rekrut dia mau, akhirnya dia nyerahin saya udah join di sini, modalnya udah 1.200.000 waktu itu, member premium 1.200.000, tapi dia nggak bisa mendapatkan merekrut orang, jadi dia otomatis nggak mendapatkan penghasilan kayak gitu guys. Nah, makanya itu adalah tipsnya, rekrutlah orang yang juga bisa merekrut orang lain juga kayak gitu guys. Itu adalah MLM. Kalau enggak, kalian bisa membuat sebuah produk entah itu apa, kalian bisa buat sistem MLM sendiri. Nah, nanti kalau misalkan tertarik sama dunia MLM, nanti saya buatkan konsep bisnis MLM di mana kalian adalah orang yang paling berada di paling atas. Wah, itu udah sebenarnya itu ilmu rahasia, tapi kalau nanti yang request banyak ya saya buatkan, nggak apa-apa. Saya upload gratis di channel YouTube ini nggak masalah guys, walaupun dulu saya ikut seminarnya itu harganya juga lumayan mahal. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan passive income itu dengan royalti. Nah, untuk royalti itu kita harus mempunyai sebuah karya yang dipublikasikan. Misalnya gini, misalnya saya seorang penulis buku, nah saya menulis artikel misalnya, artikel yang berhubungan dengan bisnis atau berhubungan dengan YouTube misalnya, saya datang ke penerbit. Nah, setelah itu kalau tulisan saya diterbitkan dan diproduksi dalam jumlah banyak dan penjualannya ternyata laku keras guys, nah saya mendapatkan royalti dari hasil penjualan buku tersebut. Contoh lagi, saya membuat musik, saya menciptakan sebuah musik, lalu ada orang yang mengcover hasil musik saya itu guys. Nah, saya juga mendapatkan royalti dari orang yang cover musik saya itu. Itu adalah contoh royalti guys. Nah, itu juga bisa mendatangkan passive income karena kita nggak ngapa-ngapain, kita mendapatkan royalti. Terus berikutnya yang keempat adalah kita bisa merekrut reseller. Misalnya gini guys. Nah, ini yang buat contohnya aja ya guys. Ini misalnya ada rokok merek baru nih, ada cukainya ya guys, merek Laki. Ini isi 20 maaf. Keselak. Nah, misalnya gini guys, ini saya belinya misalnya harga modal dari SSO nya 13.000 isi 20 batang. Kalau saya jual di warung ini 15.000 guys, 15.000. Terus warung nanti jual ketengannya satunya 1.000 rupiah. Nah, tapi saat ada reseller saya ngambil, ya enggak, reseller saya ngambil, ini harganya enggak 15.000, tapi kadang saya bisa jual 14.000, kadang 13.500. Nah, walaupun untung saya sedikit, tapi kali banyak ya enggak. Soalnya saya juga memberlakukan untuk ngambil barang sama saya harus ada minimum order atau minimum pengambilan. Seperti itu guys. Nah, jadi kalian pernah nggak dengan pepatah kayak gini, nanam yang paling menguntungkan itu adalah menanam orang, yaitu orang itu adalah reseller, ya nggak. Misalnya saya punya produk, kalau saya jualan sendiri sama saya dibantu sama tim reseller, maka enakan mana guys? Pasti enakan kalau kita punya tim, ya nggak. Nah, misalnya saya mempunyai 10 orang reseller, di hari Senin misalnya saya nggak dapat omset karena saya nggak jualan. Istilahnya pas hari itu hari apes saya misalnya, saya nggak laku, nggak jualan. Nah, tapi karena saya punya reseller, kan rezekinya orang itu setiap harinya beda-beda ya nggak. Reseller 1 ternyata ada orderan sekian, reseller 2 ada orderan sekian, dan itu juga mendatangkan passive income. Jadi kita cuma tinggal menyediakan barang,
dan sudah ada yang memasarkan barang kita, apa itu nggak passive income namanya, ya nggak? Oke, lanjut guys. Berikutnya adalah, sebentar, saya minum kopi dulu guys. Gimana kopi kalian rasanya, semanis kenangan atau sepahit perpisahan? Oke, lanjut guys. Berikutnya adalah sesuatu yang bisa mendatangkan passive income adalah dengan menanam tanaman yang bisa panen per bulannya guys. Contohnya adalah pohon kelapa. Yuk kita jalan-jalan ke halaman rumah saya. Oke guys, berikutnya ada lagi cara untuk menghasilkan passive income, yaitu adalah dengan mengikuti program afiliasi marketing atau affiliate marketing. Nah, kalau misalnya affiliate marketing itu adalah usaha, yaitu kerjanya itu cuma nyebar link, tapi bukan link phishing. Misalnya gini guys, yang biasanya di Abdi atau di Niaga Hoster, dia selalu open affiliate marketing guys. Nah, tugas kita adalah kita daftar di afiliasi tersebut, terus kita akan mendapatkan link, terus kita sebar di sosial media kita, entah itu di channel YouTube kita, di deskripsi, entah itu di bio Instagram, di WhatsApp atau broadcast dan lain sebagainya. Nah, nanti saat ada orang yang klik, misalnya saya ikut afiliasi Niaga Hoster, nah nanti ada yang klik link tersebut, terus dia membeli domain sama hosting di Niaga Hoster, maka saya akan mendapatkan royalti atau mendapatkan penghasilan. Kalau misalnya orang yang klik itu, orang yang beli itu lewatnya adalah dari link yang saya bagikan. Bisa dipahami ya guys ya, seperti itu. Itu adalah contoh affiliate marketing. Oke, mungkin beberapa peluang usaha ini adalah peluang usaha yang bisa mendatangkan passive income. Dan berikutnya adalah passive income berupa barang yang bisa disewakan. Nah, yang paling terkenal dari passive income ini adalah penyewaan properti. Misalnya adalah kos-kosan, ya nggak? Nah, kalau misalnya bagi teman-teman yang nonton channel YouTube saya ini dan kebetulan punya uang lebih, kalian bisa mencoba menginvestasikan uang kalian untuk membuat sebuah kos-kosan atau kontrakan. Karena ini kita hanya membeli atau kita hanya membangun satu kali gitu ya guys. Nah, itu keuntungan kita akan terus mengalir sampai kapanpun, selama masih ada yang mau ngekos di kos-kosan kita, seperti itu guys. Tapi bukan hanya kos-kosan saja yang bisa mendapatkan atau yang bisa menghasilkan passive income. Ada banyak sekali produk yang bisa mendatangkan passive income. Misalnya adalah kamera yang mahal. Nah, kamera yang mahal kan bisa sewa-sewakan guys. Bayangin aja, kalau di tempat saya itu perharinya itu adalah 35.000. Sebenarnya tergantung kelas dari kamera itu sendiri. Kalau semakin mahal harga kamera, maka harga sewa juga semakin mahal. Terus kalian juga bisa membuat penyewaan barang-barang seperti baju pernikahan, baju drum, atau alat-alat musik, ya kak. Jadi kalian harus pintar-pintar membeli barang yang bisa mendatangkan passive income buat kalian. Oke? Dan berikutnya adalah kalian bisa melakukan yang namanya investasi. Nah, investasi yang saya maksud itu ada dua hal yang setahu saya bisa mendatangkan passive income, yaitu adalah investasi di bank atau deposito, di mana kita akan mendapatkan bunga sekitar 5-7%, ada juga yang 10% sih guys. Itu setiap tahun sekali guys. Nah, untuk bunga deposito itu setiap bank itu berbeda-beda, tergantung dari berapa uang yang kita depositkan dan tergantung dari kebijakan bank itu sendiri guys, kayak gitu. Jadi beda-beda, tapi yang jelas kita bisa mendapatkan uang atau mendapatkan royalti setiap tahunnya dari bank tersebut jika kita
melakukan deposito. Nah, tapi bedanya itu gini guys, kalau misalnya tabungan, kita nabung di bank, kita itu sebulan sekali diambil itu bisa. Tapi kalau deposito, itu minimal adalah 1 tahun. 1 tahun guys. Tapi kemarin itu saya itu belum lama itu 6 bulan itu bisa diambil deposito 6 bulan. Tapi standarnya semua bank itu adalah 1 tahun baru bisa diambil. Walaupun keadaannya parah, walaupun kalian sedang butuh duit, terdesak misalnya, tetap nggak bisa diambil guys, karena harus mencapai 1 tahun baru bisa diambil, seperti itu. Nah, itu yang pertama, investasi yang pertama adalah lewat deposito. Yang kedua adalah kalian bisa melakukan yang namanya tanam saham. Tanam saham itu banyak guys, bisa di koperasi. Ya sebenarnya yang paling ngetren adalah koperasi, dimana kita itu bisa mendapatkan bagi hasil dari pihak koperasi jika kita menginvestasikan uang kita, kayak gitu guys. Nah, teman saya guys, kemarin bercerita dia itu melakukan sebuah investasi 100 juta di sebuah koperasi, dan dia setiap bulannya mendapatkan 5 juta. Enak guys, kayak gitu guys. Nah, tapi bagi kalian kalau misalnya ingin investasi di koperasi, pastikan kalian tahu betul seluk-beluk koperasi tersebut. Lihat ratingnya, maksudnya kalau koperasi baru kita harus mikir-mikir, ya nggak? Kan belum tentu koperasi itu bisa kedepannya maju. Jadi pilihlah koperasi yang benar-benar udah terkenal dan udah istilahnya udah SOP, seperti itu guys. Dan bagi kalian yang hobinya selfie atau foto-foto, entah itu foto keluarga, foto jalan-jalan atau foto traveling kalian bisa upload foto kalian di Microstock. Nah, kalau nggak kalian nanti bisa googling atau searching di YouTube ya guys, situs-situs yang mau membayar hasil foto kita, itu pasti banyak sekali dan itu sangat keren. Nanti kalau misalnya foto kita di download, ada yang 1000 kali di download baru mendapatkan dolar, ada yang 100 kali di download udah dapat dolar. Pokoknya macam-macam. Kalau saya jelasin secara detail atau secara keseluruhan, video ini akan sangat panjang. Nanti kalian malah bosen lihat muka saya. Kalian bisa googling sendiri atau searching di YouTube sendiri, oke? Untuk kita guys. Nah, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada tambahan lain mungkin peluang usaha yang bisa mendatangkan passive income, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya saya juga menambah bisa bertambah wawasannya, ya enggak? Oke. Sekian dulu guys, terima kasih. Bagi yang ingin konsultasi atau ingin ngobrol lebih privasi, kalian bisa DM Instagram saya. Instagram saya adalah @bangkit_real. Terima kasih, see you next time. Akhir kata, kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya.